Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi yahdurun amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman. Shadaqallahu al-azim. Al-mukarram wal-muhtaramun, yang saya hormati para orang tua, guru-guru, para pemuka agama, pemuka masyarakat, para alim, para ulama, para kiai, para habaib, para setidah, para guru-guru mulia yang hadir, terkhusus guru dan orang tua kita bersama, Kiai Haji Hasan Farokhi Hafizullah Ta'ala wa alihi hayati. Mudah-mudahan Allah sehatkan beliau, banyakkan umur beliau, dan mahfud rezeki beliau. Amin ya rabbal alamin. Qori kita Ustaz Dr. Agus Haji Salsakum, kita doakan mudah-mudahan suara beliau semakin diindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan para guru-guru kita, para orang tua yang hadir, mudah-mudahan semuanya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua Masjid Azhar Zafar, guru kita bersama Al-Ustaz Kiai Haji Sururi SPD Al-Hafiz Hafizullah Ta'ala wa alihi. Kita doakan juga Ustaz Sururi mudah-mudahan sehat walafiat pada umur. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, dan anak-anakku semua yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah, malam hari ini saya bisa sampai di masjid ini atas izin Allah. Sekaligus malam hari ini adalah menutup rangkaian roadshow Isra Mi'raj yang saya lakukan tahun 1444 Hijriah. Ini adalah hari ke-40 saya tausiah berkeliling dari satu kota ke kota, dari satu tempat ke tempat. Paling jauh tahun ini saya tausiah ke Kota Batam. Di 3 hari saya terdapat di Kota Batam di Isra Mi'raj. Kalau tahun kemarin paling jauh saya ke Sulawesi. Tahun ini saya ke Kota Batam. Dan ini adalah hari ke-40 saya tausiah dan sekaligus penutupan roadshow keliling saya Isra Mi'raj. Dan luar biasa, malam hari ini juga selama 40 hari keliling, baru malam inilah nak tausiah ini cincin. Ini cincin sikok sedari pagi, sikok masih di kantong, masya Allah ya. Yang kedua, wajar kalau Ustaz Sururi ngomong sampai subuh, karena minuman gue 4 botol ya. Ini sankingnya ini kalau sejam-sejam berarti 4 jam ini tausiah ini. Dan yang kelima, selama 40 hari saya keliling, belum pernah saya ketemu Qori ngaji 5 surat. Kita sasaku malam hari. Ini benar-benar penutupan berarti ini tanda tahun ini. Insyaallah mudah-mudahan kita panjang umur ketemu dengan Isra Mi'raj yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Saya masih tausiah mulai malam besok, tapi sudah ruahan malam Isra Mi'raj. Malam hari ini adalah penutupan. Bapak Ibu, para jamaah semua yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita sampaikan kehadiran Allah. Alhamdulillah sampai hari ini sehat. Kita tidak usah nikmat yang terlalu jauh Pak. Sehat ini sudah luar biasa. Kalau masalah waktu bagian, yang penting sehat dulu. Kata ibu, duit banyak, harta banyak, sakit kapal. Kamu pilih mana Bu? Pak, duit banyak, mobil banyak, rumah banyak, tapi sakit kapal. Apa malah butuh banyak utang tapi sehat? Hah? Sehat banyak duit, kalau bukan kamu
Maksudnya tuh walaupun untuk banyak utang masa sehat masih alhamdulillah. Aku tagi wong utang tinggal keberani udah sehat soalnya. Yang jadi masalahnya sudah banyak utang sakit kapar deh mati baik udah macam itu ya. Tapi alhamdulillah hari ini kita semua disehatkan oleh Allah, hadir di masjid ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, para jamaah semua yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Beriring salam dan salawat tercurahkan kepada junjungan kita suri tauladan umat, sosok manusia yang paling agung, dan beliau adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Kelak kita benar-benar sangat menantikan syafaat dari beliau Bapak Ibu. Karena kalau nak masuk surga karena amal kita agaknya agak sulit lah. Agaknya agak sulit. Karena kita ini lebih banyak bermain daripada beribadah. Kalau salafus soleh kita dulu, ulama-ulama kita terdahulu, banyaklah ibadah itu daripada mainnya. Ada seorang nanya sama gurunya, ya bagaimana bedanya umat dulu dengan umat sekarang dalam membaca Al-Quran? Dijawab oleh gurunya, sama seperti kamu megang HP saat ini. Kira-kira macam itulah. Ulama-ulama kita dulu terhadap Al-Quran, sama pecah kita megang HP sekarang ini. Nah itulah ulama-ulama dulu. Lalu kita ni kan tak baca lepas dari handphone ini Pak. Nak tidur megang handphone, bangun tidur cari handphone, nak solat bawa handphone, selesai solat buka handphone. Mana baca gitu? Kumpul 5 orang megang handphone kalau ehonya kurang itu, ehonya kurang itu agak bergema. Ya, tes satu, cek. Segalanya nak pegang handphone kalau kita ini. Sampai ada cerita bapak-bapak bebala dengan bini. Gara-gara HP bininya tengah dalu lampunya hidup. Tengah malam HP ini lampunya hidup sama lagi. Jadi buka HP bininya tadi. Kapal kan? Begitu nyawa lampu hidup dipegang oleh laki tu. Begitu dipegang ada tulisan bu beautiful. Beautiful. Marah lagi Pak, bangun ni bininya. Beautiful tu artinya cantik, ya dah. Woi mama, bangun mama. Ha? Opak tengah dalu bangun ke ni. Siapa yang WA kau beautiful tengah dalu ini? Begitu bininya bangun, dijenguk HP, marah bininya dengan lakinya. Oi Pak, kalau jenguk HP tu pakai kacamata, bukan beautiful, baterai full. Bininya ni ngecas HP, gedung jai. Dibaca bini laki tadi beautiful, betul satu baterai full maksudnya. Ini gara-gara handphone. Aku bapak-bapak kalau nak buka HP bini pakai kacamata Pak, biar tak salah jenguk. Nggak tahu HP dicap beautiful jenguk. Apa ibu para jamaah semua yang salah dimuliakan oleh Allah. Itulah keadaan kita dengan umat terdahulu. Dengan salafus soleh kita, mereka tidak bisa lepas dari Al-Quran. Kemana-mana bawa Al-Quran, percis kita sekarang. Tapi sayang kita bawa HP, bukan bawa Quran. Itu bahaya bedanya. Maka kita kalau nak masuk surga mengandalkan amal soleh kita berat Pak, berat Ibu, sulit. Sulit kita nak masuk surga karena amal kita sulit. Maka salah satunya adalah kita minta syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah jalan sikoh-sikohnya kita minta syafaat Rasulullah. Bagaimana supaya kita dapat syafaat dari Rasulullah? Lagi hidup ini banyak-banyak sholat. Lagi hidup ini banyak-banyak sholawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin jibbil qulubi wa jawariha wa hadiyatil abda'i wa sifaiha wa
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa nawariha wa afiyatil adami wa sifaiha wa nuril absari wa diyatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bebas dengan sholawat aku Bapak Ibu. Kalau yang barusan kita baca namanya sholawat tibbil qulub. Saya dapat ijazahnya dari guru saya dan guru saya dapat ijazahnya dari Syekh Wahab Nuhairi ketika beliau sakit. Itu namanya sholawat kesehatan, Pak. Diajari oleh guru saya, kalau kita sakit, pegang bagian badan yang sakit, baca sholawat ini 10 kali. Sakit gigi misalnya, pegang ini, Pak. Baca 10 kali. Demam badan, pegang sini, baca 10 kali. Insya Allah disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang menunjuk ijazah ini Syekh Wahab Nuhairi. Boleh. Ada lagi namanya sholawat secara nukul. Ada lagi namanya sholawat karya. Silahkan apapun nak kamu baca, yang penting sholawat apapun, yang penting ditujukan kepada Rasulullah, berikut seluruh keluarga-keluarganya, maka insya Allah itu akan menjadi wasilah. Rasulullah kenal sama kita kelak di yaumul kiamat, dan kita akan diberikan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para jamaah semua yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, perjalanan Isra Mi'raj ini adalah perjalanan yang luar biasa. Perjalanan yang tidak mampu diukur dengan akal. Perjalanan yang hanya mampu diukur dengan keimanan. Kenapa? Karena perjalanan Isra Mi'raj ini perjalanan yang luar biasa. Maka diawali oleh Allah dengan kalimat salah satu surat tadi dibacakan oleh Ustaz Zakum, surat Bani Israil, Subhanalladzi asra. Jadi Allah awali dengan kalimat Subhanalladzi. Mengapa? Karena subhana itu berarti kalimat berikutnya itu adalah sesuatu yang sangat menakjubkan. Ya gitulah Pak, kalau ini sesuatu yang menakjubkan Ibu, kita ngucap apa? Subhanallah. Alam besarnya gunung itu. Subhanallah. Alam itu. Subhanallah. Itu kan? Mengapa diawali dengan kalimat subhana? Karena perjalanan Rasulullah ini perjalanan yang menakjubkan. Makanya tidak takjub, Rasulullah berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Mi'raj ke Sidratul Muntaha, turun lagi ke bawah, Lailah pada satu malam. Bapak Ibu jangan berpikir Rasulullah itu berjalannya semalaman, Pak. Perjalanan Rasulullah itu kata Syekh Watawali As-Sarawi di dalam kitabnya Babul Mi'raj, ukuran Isra Mi'raj itu tempat duduknya Rasulullah masih panas, Rasulullah balik lagi ke bawah. Itulah ukuran Isra Mi'raj itu, Pak. Rasulullah pergi kan duduk Rasulullah ini di Masjidil Haram, tempat duduknya ini masih panas, Rasul sudah balik lagi Pak ke tempat ini. Nah, itulah ukuran Isra Mi'raj. Lalu kamu nak tahu, saking kecepatnya perjalanan itu. Padahal orang-orang Bani Israel Pak, rombongan Abu Jahal CS, Abu Jahal, Abu Gosok, rombongan itu lah. Itu berjalan, ya kan Abu kan rombongan itu ya. Itu berjalan dari Masjidil Haram ke Palestina itu naik unta Pak, paling cepat 40 hari baru nyampe. 40 hari. Maka Rasul cuma sekejap. Jadi wajar kalau Abu Jahal kemudian tidak percaya oleh Rasulullah. Ya Muhammad, ngapu kau tinggal kau ketawa-ketawa. Kata Rasul, aku ini baru baik perjalanan ke Allah. Dari mana? Dari Masjidil Haram. Terus ke Masjidil Aqsa. Datuk Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Pak, di Masjidil Aqsa itu Pak, ada batu yang dipijak oleh Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha. Itu yang diyakini tempat yang paling dekat menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Saya doa ke Bapak Ibu yang belum pernah ke sana, mudah-mudahan diberangkatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sudah Pak megang batu itu, batu tempat Rasulullah berpijak itu, saya sudah megangnya Pak di Palestina. 2018 saya berangkat ke Palestina Pak.
ke Masjidil Aqsa. Saya pegang pakai di tidak Rasulullah itu Pak. Rata Rasulullah ke pojok itu Pak Sidratul Muntaha. Balik ke apa namanya Masjidil Haram cuma sesaat. Wajar kalau Abu Jahal bingung, karena Abu Jahal 40 hari baru baca berjalan ke sana. Abu Jahal, ya Muhammad, oh ini gilo, sudah ngigau kan? Tidak mungkin cuma semalam. Kenapa Abu Jahal ngomong macam itu? Karena Abu Jahal memahaminya dengan akal. Kalau dipahami dengan akal tidak masuk akal apa? Mana masuk akal? Perjalanan Isra Mi'raj tidak bisa kalau kamu nak ukur dengan perjalanan akal, tidak bisa Pak, tidak mampu. Kenapa? Tidak bisa tertipu akal gitu. Dari mana Pak berjalan cuma semalam sejauh itu? Tapi begitu diomongkan dengan Abu Bakar, oh ya Abu Bakar, apa? Kawan kau ni gila. Apa ya Abu Bakar? Siapa? Muhammad. Apa? Mana dia mau berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Turun lagi ke bawah cuma semalam. Kata Abu Bakar yang ngomong, siapa? Muhammad. Kalau yang ngomong itu Muhammad, lebih cepat dari itu biar percaya. Kata Abu Bakar ngomong, kalau yang ngomong itu Muhammad, lebih cepat dari itu biar percaya. Kenapa? Karena Abu Bakar memahaminya dengan innama amruhu idza arada say'an ay yaqula lahu. Kalau Allah bilang bisa ya bisa, kalau Allah bilang baca ya baca, kalau Allah bilang dengar ya dengar, dan bisa Pak. Maka perjalanan Isra Mi'raj ini jangan kamu pahami dengan akal, tapi pahami dengan iman. Dua. Poin-poinnya Pak. Ya. Rasulullah di perjalanan Isra Mi'raj ini, Rasulullah ini lagi galau Bapak Ibu. Kalau bahasa Palembangnya lagi galau, lagi sedih. Mana tak sedih Pak, paman meninggal, bini meninggal, ya tak? Meninggal kan lo? Ini wong yang meninggal ini wong yang paling kantep Pak, wong yang paling hebat. Aku kau wong paling hebat, pamannya ini yang menjaga Rasulullah dari tentara kafir Quraisy. Khadijah ini istri tercinta yang mengorbankan seluruh hartanya untuk jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Khadijah ini Pak 2/3 kekayaan kota Mekah punya Khadijah dihabiskan Pak. Dihabiskan untuk jihadnya Rasulullah SAW. Dua-duanya meninggal, sedih Pak Rasulullah. Dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dikasih hiburan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram. Untuk apa Rasulullah diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Linuriyahu min ayat, biar kami perlihatkan kepada kekasih kami Muhammad itu sebagian dari tanda-tanda kebesarannya. Artinya Rasulullah dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyaknya penglihatan dalam perjalanan Isra Mi'raj ini Pak. Salah satunya Rasulullah SAW dipanggil oleh Allah ini diberi hiburan, yaitu melaksanakan sholat 50 waktu sehari. Rasulullah tidak nolak Pak, jangan kamu ngomong Rasulullah nolak. Rasulullah waktu diomongkan Allah, Muhammad, kau dengan umat kau sholat 50 waktu sehari semalam. Kami nawatan nasihat, kata Rasulullah. Turun Rasulullah ke bawah, langit ke-7, ketemu Nabi Allah Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak ngomong, dia baik. Turun di langit ke-6, ketemu Nabi Musa. Nabi Musa nanya, ya Muhammad, apa yang dipardukan untuk kau dan umatmu? Kata Rasulullah, aku dengan umat aku suruh sholat 50 waktu sehari semalam. Geleng Nabi Musa, Pak. Ya Muhammad, naiklah kau ke pucuk, minta pengurangan. Naiklah kau ke pucuk Muhammad, minta kurangi, tidak nanggup umat kau 50. Artinya waktu pertama 50 waktu itu Rasulullah terima Pak. Mengapa Rasulullah terima? Ini hikmah kedua yang kita ambil. Karena Rasulullah menganggap perintah sholat 50 waktu itu sebagai hiburan yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah. Maka sholat ini Pak Bu, jangan dianggap sebagai perintah. Kalau kamu anggap sebagai perintah berat, jadi beban. Tapi sholat ini dianggap sebagai hadiah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Apa bedanya kalau kamu menganggap ini sebagai hadiah, kamu merindukan? Aku nah, cincin 2 ekor. Pasti lah macam ini merindukan. Kapan lah undang aku lagi? Kalau pacak mau lihat diundang lagi, 2 lagi cincin.
Enak ya ini. Yang paling dekat ini paling tidak nuzul Quran, dua lagi cincin. Kan bukan waktu itu hadiah di sini. Namanya hadiah kita rindukan Pakku. Kamu cak laskar di belakang tuh rindu kalau dia hadir malam ini kalau nak ngucap. Aku ada handphone, mau dengan laskar. Siapa yang hadir kamu malam ini kita nak ngucap. Jangan keluar namanya bela handphone. Dan mereka di 40 hari Pak kawan dia nak kasih hadiah. Hadiah ini kan pemicu, penyemangat kita Pak. Sama dengan sholat ini, kalau kita anggap sholat ini sebagai hadiah, kangen kita. Lamunnya subuh cepat lah. Ya Allah, mah belum maghrib lagi. Ya Allah pengen aku cepat bisa. Kan kita anggap hadiah. Kita tunggu terus. Tapi kalau kita anggap perintah, ada cepat mulai maghrib lagi. Baru dulu Allahu Akbar, laisa ada. Susah hati gitu. Karena kita anggapnya sebagai perintah. Rasulullah tidak pernah menganggap sholat sebagai perintah, dianggap Rasulullah sebagai hadiah. Maka Allah perintahkan 50 waktu pun Rasulullah jawab, Sami'na wa ata'na, siap ya Allah, aku dengar, aku laksanakan, dan aku akan perintahkan kepada umat. Jadi sholat ini Pak jangan dianggap sebagai perintah, berat hati kita. Ditambah lagi setan ini Pak Bu, ya Allah, setan ini punya 9 anak Pak dalam kitab apa namanya Marokil Lubudia karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, anak iblis ini punya 9 iko. Iblis ini punya 9 anak, punya spesialisasi. Jadi bukan dokter tapi ada spesialis. Belis ini ada spesialis itu. Ada Pak iblis yang khusus menggoda orang sholat. Ada, tidak sembarang belis. Namanya hindib atau khanzab. Hindib atau khanzab ini salah satu anak belis yang tugasnya menggoda orang-orang yang sholat. Maka Bapak, kenapa masjid ini sepi Pak? Masjid ini sepi, kadang sebelah kanan kiri rumahnya para anak tidak, mereka ke masjid ngaku, belis datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masjid belis saudara, nggak itu bayar pegawai kalau nak ke masjid. Berhentilah, sudahlah. Padahal ke masjid ini kurang apa Pak? Bayaran tidak. Bayaran tidak Pak masuk masjid ini? Masuk masjid bayaran tidak? Bayaran tidak. Dapat kue kotak. Itu berapa iko isinya kue? Belum buka ini. Berapa? 3. Kalau 5.000 siko kue lah 15. Belum dapat air mineral ini. Kalau 2.000 lah 17.000. Belum salah dengan jeruk. Itu tumpus pertanyaan. Belum tambah kopi, tambah tehnya, bayaran tidak. Duduk, boleh ilmu. Kurang apa lagi hadir di majelis ilmu ini. Tapi boleh tak suka kamu hadir di sini. Bahkan sampai ke kamu hadir di sini masih tetap dia goda Pak. Kalau ngomong, Ustaz di masjid nak kata belis, siapa ngomong? Justru di masjid inilah belis lebih besar. Dan masjid ini Pak, belis lebih besar. Ngaku banyak pengurus masjid berlaku dalam masjid ini Pak. Jangan main-main. Ada tak masjid kamu? Ada tak pengurus masjid berlaku dalam masjid? Banyak Pak, bukan ada. Kan udah kasih belis di masjid, mana ada lah mereka itu apa namanya ribut di masjid? Nanti. Iya kan? Artinya di sini banyak belisnya Bapak Ibu. Sampai kita duduk pun belis ini hadir. Siapa yang pertama kali digoda oleh belis kalau dalam masjid ini? 2. Wong yang pertama kali digoda oleh belis dalam masjid ini 2. 1 yang dekat pintu keluar. Tidak ada apa, duduk lah. Bisa ditambah. Ditawa. Wong yang duduk di dekat pintu keluar ini, baina-baina dia, separuh-separuh artinya. Dia dengar dulu, kalau ceramahnya bagus, dia mantep. Apa ceramah tidak bagus, mundur-mundur, hilang. Itu namanya jemaah muntaber, mundur tanpa berita. Maka aku perhatikan, merah, hitam, hijau itu dekat pintu. Kalau mereka bertiga sampai selesai masih di situ, berarti ceramah ini bagus. Ya. Yang kedua, siapa yang digoda iblis dalam majelis ini? Yang kedua, yang nyender. Nyender, aku udah apa? Nyender lah. Aku itu tahu lah.
Tidak kapok. Ini benar. Kapan kita nyender mulai ditiup-tiup sampai dulu dipatangin pulau. Perut tadi lah kenyang, tak salah dua dulu siko. Habis, setelah itu. Artinya sampai ke dalam masjid pun beliau tidak akan goda kita, Pak. Kenapa? Beliau tidak perlu merusak puasa kita, tidak perlu merusak zakat kita, tidak perlu merusak haji kita, tidak perlu merusak baca Quran kita. Cukup siko baik beliau situ, Pak. Rusaklah sholat ini, rusak kalau Pak. Awalumma yuwasabu'atul yawmul qiyamah. Ya salat, baina sunnah dulu, baik puasa dan puasa itu. Amal ibadah kamu ini yang pertama kali dihisab oleh Allah itu sholat. Bagus sholatnya, bagus amal ibadah yang lain. Rusak sholatnya, rusak amal ibadah yang lain. Maka kamu jangan heran Pak kalau nak ke masjid berat kaki kita nak jamaah. Oh kalau ngomong ay modal ke masjid berat. Ngapa? Masih ringan lagi gunung daripada ke masjid. Gunung itu setinggi aku masih baca banyak yang daki Pak. Tapi masjid rumah sebelahan masjid kadang-kadang tergerak hati nak ke masjid. Benar? Ada dia ke masjid sekali ke masjid paling depan imam mati. Bawa ke masjid ya kan? Lagi untuk dalam masjid dia nak di masjid. Ngaku berat Pak berarti ke masjid berat. Kenapa saya bilang berat? Berat Pak, karena kuncinya ini masjid inilah. Kalau kamu sholat baik dan bagus Pak. Maka laki-laki, saya sering ngomong, sholatlah jemaah di masjid sini Pak. Apalagi di sini ketua masjidnya habis Quran Pak 1.000. Imamnya di sini pasti luar biasa lah Pak. Ketua masjidnya biar habis Quran. Bapak nak ngimami bini di rumah ngaji baik kalau 4 tamat-tamat. Rusaklah di rumah kamu. Lah bapak jadi imamnya, enak. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa na'budu. Tidak benar bacanya. Ikra lagi dah tamat. Maka bapak, kalau jemaah ke masjid sini Pak, melok imam gampang. Imam benar melok benar, imam salah yang nanggungnya imam. Kamu tidak nanggungnya, pulang maaf sholat berjamaah itu. Oh jadi imam itu berat Pak, gaji lah tidak. Ada gaji tidak imam sini? Ada. Imam sini 1.000 gaji apa tidak? Ada gaji. Kalau tempat aku digaji Pak Imam, ya? Di masjid saya digaji Pak 2.500.000 sebulan gaji imam itu. Pertama cukup kampung repot Ustaz, alat kebesar 2,5 juta. Kau ngapal ke Quran lagi. Kami gaji 5 juta. Dia ngomong kan besarnya menjaga kau ngapal ke kamu kira ngapal ke Quran itu lemah. Kamu kira ngapal ke Quran itu lemah kataku. Hah? Kalau imamnya habis Quran lemah Pak, musim Isra Mi'raj ayat Isra Mi'raj, lagi musim Maulid ayat tentang Maulid, lagi nuzul Quran ayat tentang nuzul Quran, bulan puasa ayat tentang bulan puasa. Apa imam dah hafal Quran, nak bulan apa kuliah kulhu. Ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad. Ya ayyuhal kafirun qul itulah. Itu baru takbir malaikat lah tahu. Allah, ya ayyuhal kafirun lagi. Lalu malaikat apa? Tapi kalau imamnya akan hafal Quran, wajib Pak nyambung dibaca ayat 5 waktu. Jadi yang 5 waktu berjamaah di Masjid Al-Jahro ini aku namanya tidak terasa khatam Quran. Berjamaah Pak di sini karena laki-laki yang soleh itu sholatnya berjamaah di masjid, kecuali laki-laki soleha. Laki-laki yang soleh sholatnya di masjid, kecuali laki-laki soleha sholatnya di rumah sana. Tapi jangan lupa beli softtek. Ya kan soleha kan? Main berarti kamu halangan ya. Bapak kalau mengaku sebagai laki-laki yang soleh, sholat Pak berjamaah di masjid ini, makmurkan masjid ini. Bapak sholat berjamaah di sini, ibu-ibu yang sholat di rumah dapat kebagian pahalanya. Maka ibu-ibu ini memang utamanya sholat di rumah Bu. Ada seorang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, di mana aku ini sholat? Perempuan datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, di mana aku ini sholat? Kata Rasul, kau punya tempat di dalam kamar.
Punya ya Rasulullah, sholat di dalam kamar jauh lebih baik dulu. Kalau betinonya masih muda, masih hobi berais, masih hobi bercantik-cantik, kenapa? Karena kehadiran kalian di masjid bisa merusak konsentrasi imam. Kenapa? Karena kalau masih muda, masih hobi pakai minyak wangi. Ibu baru masuk dari pintu sana, minyak wangi sudah di depan. Ustaz suruh imam, Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak belakang tu. Karena mampu jenab sudah ke depan. Rusak konsentrasi Ustaz suruh Tapi kalau itu lah tua, maaf, apalagi lah jadul lagi nak katik pulau lah tua, sudah jemaah ke masjid sini lah apa, silakan. Ustaz aku dia bedanya tua dengan muda gampang. Kamu cukup cium. Kalau mampu minyak angin berarti tua. Kalau dia mampu minyak wangi berarti mu. Itu baik jadi kuang tu. Cium bapak kalau dia mampu minyak angin tua berarti memampu apikson. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya tadinya hobi menggoda, Pak. Dirusak sholat itu supaya sholat ini rusak. Kenapa? Kalau sholat rusak segala amal ibadah yang lain. Tadi di ayat dibacakan oleh Ustaz Akum tadi, Pak, itu perintah tentang sholat. Kalau Pak, inna sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat ini mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Artinya kalau kamu sholatnya baik dan benar, tidak ada kemungkaran di muka bumi ini. Kalau kamu sholatnya baik dan benar, belis itu dah WA, udah kecewa. Pak, Bu, belis nih Pak, sakit hati bukan main dengan kita Pak. Belis ini sudah lemak-lemak dalam surga Pak, lantak kita, ini diusir. Belis ini kan dalam surga dulu tinggal. Waktu Allah ciptakan Nabi Allah Adam, baik guna lil malaikat yasjudu li Adam apa sajadu ila iblis aba wastakbar. Allah perintahkan kepada para malaikat tunduk dan sujud sama Adam, sujud mereka. Malaikat-malaikat ini. Ila iblis kecuali iblis. Iblis ini enggak. Sombong dia, apa wastakbar. Walaqtani minar walaqtani min kau ciptakan aku dari bara api yang menyala, kau ciptakan Adam dari tanah temika. Masih mulia api ya Allah daripada tanah. Maha baik kami nak sujud dengan Adam. Gara-gara kagak nak sujud dan sujud dengan Adam ini, ukhrud menjadati. Keluar kau dari surga ini. Itu Pak Bu. Jadi kalau manusia nak sombong, aku terbaliknya Pak. Belis itu sombong Pak dalam surga, sombong dikeluar ke Allah. Kita manusia nak sombong, masuk surga lagi belum. Kita manusia masuk surga lagi belum, nak sombong. Selesai Pak, habis gitu. Maka Allah itu tidak senang Pak dengan orang yang sombong. Lah banyak contohnya Fir'aun selesai. Fir'aun itu sombong Pak. Mati dia tenggelam. Raja Namrud sombong, laju. Korun berduit sombong, selesai. Kenapa? Iblis dia lagi keluar ke Allah dari surga. Iblis dendam. Kata Iblis, siap ya Allah, aku keluar dari surga. Tapi ya Allah, aku ada sikap permintaan. Aku dia kata Iblis. Kata Allah Iblis, izinkan aku menggoda anak cucu Adam sampai titik darah penghabisan. Kata Iblis minta dengan Allah, izinkan aku menggoda anak cucu Adam ini sampai titik darah penghabisan. Kata Allah, Bismillah, silakan, ajalah. Yang baca kau goda-goda. Makanya Bapak Ibu Iblis ini bukan main Pak, pucuk bawah di moda kita ini Pak. Luar biasa dia nak merusak sholat kita ini supaya kita bakal bersama dia di dalam neraka-Nya Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu tahu cerita Ummu Maktum ini pengorbanan Iblis ini merusak sholat kita ini. Ummu Maktum ini butuh Pak, dah tak jenguk, dua-dua matunya butuh. Muhajir Rasulullah ada dua Pak. Satu namanya Bilal bin Rabah, yang kedua namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Itu kan cuma kenalnya Bilal bin Rabah Pak. Muhajir di Masjid Rasulullah ada dua, satunya adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Seorang yang butuh mata yang dah jenguk Pak dari kita. Datang sama Rasulullah, ya Rasulullah, apa? Aku ini kan butuh ya Rasul. Ya, utama aku di sholat jemaah di masjid, apa aku di rumah ya Rasulullah? Kata Rasulullah, Ummu Maktum, kau dengar tak suara azan? Dengar ya Rasulullah. Kalau kau dengar suara azan, lebih baik kau sholat berjamaah di masjid daripada di rumah. Ucap itu ya Rasulullah. Ya, besoknya Ummu Maktum ke masjid Pak. Sampai tengah jalan,
nyampak waktu tersandung batu karena dia butuh kan. Lupa lah kakinya juga. Tapi waktu ini teruskan Pak perjalanan. Tapi di masjidnya Rasulullah, sholat bersama Rasulullah, orang lain ini balik, waktu tunjukkan kakinya, ya Rasulullah, apa kaki aku ini nyampak ya Rasulullah, aku lupa. Kata Rasulullah waktu separuh dari dosa-dosa kau sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Separuh dari dosa-dosa kau sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Balik waktu. Besok waktu waktu nak ke masjid lagi, sudah ada yang nyemput di depan rumahnya waktu. Waktu, jom. Kalau nak ke masjid, jom. Jantannya. Tapi ke masjid, waktu masuk dia nunggu di luar, tidak masuk. Selesai waktu sholat, waktu buat balik, jom. Tunjuk lagi balik ke rumah. Tiap hari Pak. Sampai akhirnya ibu waktu nanya siapa kau ni. Tiap aku nak ke masjid, kau jemput, balik dari masjid, kau antar lagi. Cuma ini kau tak usah tahu waktu siapa aku. Pokoknya kalau kau nak ke masjid, kau antar, balik dari masjid, balik lagi. Atau waktu tidak. Kalau kau nak ngomong siapa kau sesungguhnya, mulai besok tak usah ngantar dengan jemput aku lagi. Atau waktu maksud macam ini dia ngomong baiklah. Kalau kau nak tahu siapa aku sesungguhnya, aku iblis. Oh kaget Pak waktu. Kalau kau iblis, ngapa kau galak ngantar dengan jemput aku ke masjid? Inilah kamu dengar di jawaban iblis. Tahan korban iblis supaya kita tidak ke masjid ni Pak. Supaya kita tidak ada masuk surga ni, tahan korban iblis. Apa kata iblis? Ngapu aku galak nyemput dengan ngantar kau ke masjid? Aku takut kau nyampak lagi. Kalau kau nyampak lagi, separuh kaki kau lupa lagi, separuh lagi dosa-dosa kau diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saking ke iblis itu pengen kita ni masuk neraka ni bukan main Pak. Dia tahan berkorban, diantarnya lah gitu. Supaya tidak nyampak. Maka Bapak jangan heran kalau nak ke masjid datang Rasul-Rasul. Kapan kita nak jalan ke masjid datanglah ini. Kamu kalau ngajar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau yang jualan, mulai ada orang nak beli. Beli segala itu. Kita di rumah lagi duduk, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru nak pergi ke masjid, tamu datang, beli itu. Jangan kamu ngomongi beli sekolah luar ya. Maksudnya itu dia cuma menggoda kita supaya tidak ke masjid. Maka aku kalau datang tamu pas ajan, gua ajak ke masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum Ustaz. Oh, waalaikumsalam. Dah suruh masuk. Nah, lagi ajan. Kita ke masjid pe. Kalau juga lah ke masjid. Alhamdulillah tamunya. Kalau mau lagi lah Ustaz. Beli sekolah berarti. Iya kan? Karena iblis itu pinter Pak, dia menggoda-goda, tipu muslihat iblis ini luar biasa Pak. Merusak itu hati kita, merusak pikiran kita supaya kita tidak berjemaah di masjid. Padahal Pak, sholat berjamaah di masjid ini pentingnya bukan main Pak. 27 derajat, 27 kali lipat dibanding sholat dewean di rumah. Kalau aku nak dengan kamu, nak nanya kamu nak duit 27.000, aku nak duit 1.000 Pak. Bu, kalau aku nak tunjuk kamu nak duit 27.000, aku nak duit 1.000. 1.000 berarti stres kamu nih. Periksa otak kamu. Kita kalau dikasih duit pasti nak 27.000 Pak. Artinya sholat berjamaah ini Allah kasih kita 27 kali lipat. Lebih hebat daripada kita sholat dewean di rumah. Lantas kenapa kita nak sholat dewean di rumah? Ini sudah punya masjid yang rapi luar biasa Pak. Bagusnya bukan main masjid ini. Ya, luar biasa. Mati jam tu tak hidup. Aku pernah Pak ceramah wah ada sendiri jam 9. Latih keringat aku masih jam 9. Kapan jadi kok aku jam 11 ya ini. Uji pengurus masjid sengaja kami mati karena utak jalan 5 jam terus itu. Oh terbukti ada 2 jam aku ceramah. Apa itu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Bapak, hadirnya peringatan Isra Mi'raj ini sejatinya mengajarkan diri kita Pak, bahwa betapa pentingnya perintah sholat. Sampai ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayu amalin hamdulillah. Ya Rasulullah, amal apa yang dicintai oleh Allah? Qala Rasulullah jawab, as-salatu ala waqtiha. Salat di awal waktu. Kenapa salat awal waktu itu dicintai oleh Allah? Karena sejatinya orang yang salat di awal waktu adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menyembah aku. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, melalui peringatan momentum Isra Mi'raj ini, semoga kesadaran kita untuk memenuhi masjid-masjid dan rumah Allah ini terpenuhi, Pak. Sedih Rasulullah, malam Isra Mi'raj kamu ramenya bukan main, kaget besok subuh jumpa cak lapangan sepak bola masjid ini. Sedih Rasulullah, Pak, malam Isra Mi'raj kita keluar galau, giliran sholat subuh kita nak kaca yang datang ke masjid, nangis Rasulullah nyuruh kita, Pak. Maka sejatinya peringatan Isra Mi'raj ini untuk memperingatkan diri saya pribadi, juga memperingatkan Bapak Ibu para jamaah betapa pentingnya perintah sholat ini. Saking kepentingnya perintah sholat ini, Rasulullah dipanggil langsung oleh Allah ke Sidratul Muntaha, langsung menemui Allah tanpa berwakil. Perintah haji, perintah puasa, perintah zakat seluruhnya diwakilkan dengan malaikat Jibril. Tapi begitu perintah sholat, Allah tidak mau wakil dengan malaikat Jibril. Ya Jibril, turun ke bawah, jemput dikasih ke Muhammad, bawa ke pojok, aku ngomong langsung dengan beliau. Betapa pentingnya perintah sholat ini. Maka Bapak Ibu, kalau nak baik dan bagus ibadah kita, benerin sholat kita. Kalau kita sudah benerin sholat kita, maka insya Allah hidup kita bakal dibeneri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejatinya saya ingin sampai subuh, tapi saya lihat pandangan Bapak Ibu sudah terawang kalau ini ya. Saya lihat jeruk dengan salahnya sudah selesai kalau ini. Saya takut Bapak Ibu nanti masih angin karena ceramah ini tidak boleh lama-lama. Kalau ceramah ini lama-lama mulai bibir pecah-pecah, pinggang senut-senut, kaki kesemutan. Itu gejala bahwa ceramahnya sudah terlalu lama. Insya Allah mudah-mudahan dengan peringatan Isra Mi'raj Masjid Ajar Ja'far ini menjadi momentum Bapak Ibu memahami betapa pentingnya perintah sholat ini, dan insya Allah kita semua bisa memakmurkan masjid ini. Kalau masjid ini makmur, tentulah ekonomi masyarakat di sekitar sini pun akan dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah kami minta ampun, kepada Bapak Ibu kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah dari ceramah